Kita numpang aja, sebentar kan dia nggak tahu ya. Iya benar sih. Nah, kecuali ada tulisannya yang ngecas 3.000. Iya. Oh, boleh juga di bisnis boleh nih. Boleh. Boleh ya. Bisnis baru ya. Oke. Tapi prinsipnya ya listriknya nggak gitu banyak lah ya. Iya, kalau di situ ya. Iya. Kalau dirupiahin ya sekali cas itu sebenarnya 3.000 sampai 5.000 rupiah doang. Hai Black Pals, hari ini gue dan Mas Boy bakalan ngomongin topik yang lagi hype banget, yaitu electric unicycle dan e-board. Kita hari ini punya dua narasumber, kita langsung kenalan aja. Halo. Hai. Dengan siapa, dari mana? Aku Saskia dari IUC Voltasi. Aku Didit dari Electric Skateboard Indonesia. Bawa-bawa Ini anak Indonesia kesini ya. Ini anak roda-roda tapi nggak mesin. Iya. Mesinnya mesin elektrik. nggak pakai dong. Pakai elektrik. Kan ntar kalau pakai mesin-mesin udah nggak boleh. Ntar makin lama dilarang katanya sih. Oh emang iya. Katanya kan yang ngebul-ngebul. Gua di rumah lagi bangun gopat. Gua tak dimarahin. Nggak boleh. Kita tidak bicara itu, tapi kita bicara tentang yang emang sedang digaung-gaungkan seluruh dunia. Yes. Yaelah. Nggak pakai bahan bakar fosil ya. Berarti bertenaga baterai. Oke, berbau-bau II lah, elektrik. Iya betul. Ya. Lebih ramah lingkungan. Lebih berarti ramah ya. lingkungan. Apakah ramah di kantong? Itu dia yang mau kita bahas. Oke, kita bahas. Nah, ini kita ngomong mungkin klasik tapi harus tanyain. Mulai kapan sih main ginian dengan Siska? Saskia, sorry. Dengan Saskia dulu ya. Kalau aku mulai dari akhir tahun lalu. Oke, baru setahunan lah ya, kurang lebih setahun. Itu kenapa dari banyak genre roda-roda ini? Kenapa ke kenapa ke UC? Apa tadi? Electric unicycle. Pertama dia sangat compact. Oke. Dan gampang dibawa kemana-mana. Oke. Terus praktis. Praktis. Bicara praktis, seberat apa? Kalau berat, range-nya itu sekitar 30 sampai 50 kilo untuk yang unit besarnya. Oke. Tapi yang kecil-kecilnya itu di bawah 15 kilo. Unit kecil itu segede apa kalau boleh tahu? Berapa inch ya? Berapa inch bannya? Di bawah 16 ke bawah jadi ada. bannya pakai ban satuan sepeda berarti ya? 12 in, 16 in gitu. Berarti 16 ke bawah. Iya, itu yang kecil. Yang kecil. Itu berarti tadi anggaplah di bawah 15 kilo gitu. Masih make sense gak sih? Masih oke lah ya? Bawanya gini. Gitu. Kayak bawa tas. Ya gini. Ya bisa dong. Kali aja pakai pikulan. Enggak ya? Mulai. Tapi kurang lebih di sekitar 15 kilo. Kalau yang kecil itu speednya bisa sampai berapa? Speednya 25 sampai 30 km per jam. Aman. 25 Cocok tuh sampai 30 untuk yang kecil. Kalau yang gede? Kalau yang gede up to 100. Oke. Tapi kalau untuk tapi dipakai di jalan kita ya paling di bawah. Berarti itu yang nyusul 50. gua dari kiri tempo hari. Beneran, ada yang kenceng banget. Oh, iya? Ada yang kenceng banget beneran. Gua waktu itu ya cerita, gue waktu itu lagi mau ke Ciletuh. Terus? Ciletuh, gue lagi nunggu teman-teman gue kan naik motor gitu, tiba-tiba seng gitu. Apa itu ya tadi? Wih, keren banget. Terus mau videoin kan gengsi lah ya. Iya. Mau nanya gengsi. Gemini ya, ada gengsinya. Oh, Gemini ya? Oke. Tapi mungkin laki untuk perempuan ya. Laki. Oh, laki berarti. Dia sih lagi persyutingan kayaknya. Dia lagi bikin konten juga. Ya? Konten. Tapi emang kencang. Ya kita mungkin kan riding normal karena gue kali ya. Riding sama bapak-bapak. Waktu itu mau syuting gitu segala macam kita 60 lah jalannya. Ya kalau dia nyusul segitu mungkin tebakan gue minimal 80 lah. Ya berarti kencang. Lumayan. Nah kalau Bro Didit nih, kan yang tadi IUC ya. Satu lagi nih e-board. Apa sih e-board itu? E-board tuh ya basically skateboard lah ya, tapi kan dikasih ada mesin, ada baterai, jadi elektrik. Itu berarti lebih ke longboard mungkin ya? Iya, ukurannya lebih panjang ya, supaya lebih stabil ya. Iya. Tapi itu macam-macam sih sekarang, juga yang pendek juga ada. Oh, dia pendek juga? Ada, jadi bisa dipakai trik buat di bisa trik juga di skateboard bisa. Itu tadi yang mau di sini belum ada yang pakai lah ya. Mungkin lebih berat ya? Harusnya enggak sih, lebih ringan, artinya lebih kecil soalnya. Tapi kan ada maksudnya ada motor segala macam, ada baterai segala macam, beratnya nggak nambah? Oh, dibandingkan dibandingkan skateboard biasa ya pasti. Oke. Tapi berarti bisa ada trik-trik yang dibalik-balikin gitu-gitu ya? Apa sih nama trik itu? Ya kalau buat yang pendek
Bisa. Ada. rem apa bisa. Kalau yang panjang itu gue nggak tahu namanya tapi ngepot-ngepot gitu biasanya kalau di longboard tuh. Iya. Slide gitu set gitu kan. Kalau di e-board juga gitu. Iya, kalau di Sama ya? Iya, bisa dipakai seperti itu. Bisa dipakai seperti itu. Sebenarnya jenisnya macam-macam sih kalau e-board ya. Jadi Ah. ada yang kecil emang buat komuter, terus Oke. dipakai elektrik. Oke. Ada yang gede buat road, buat di off-road. Oke. Ada yang mountain juga gitu. Jadi Ada mountain juga. ya, memang buat beneran off-road banget sama buat di gunung. Oh, off-road bisa. Soalnya gue pernah lihat yang panjang dan bannya cukup gede. Oke. Bannya tuh gede gitu. Bannya tuh mungkin ban itu ban mati apa ban udara kayak gitu. Bannya isinya angin sih biasanya. Angin, ada udaranya berarti ya? Ukurannya biasanya sih paling gede 8 inch. Dapatin ya. Itu kembangnya ibaratnya kayak kembang pacul gitu kan. Tergantung Tergantung pakainya. fungsinya. Ya. Biasanya kalau di jalan ya Oh. biasa nggak harus yang macam. Nggak tuh. Berarti kalau kayak gitu, Street. Cit, berarti kalau nanjak-nanjak nih, Hmm. nggak butuh loading. Nggak butuh numpang gitu, Iya. pinjem Ngegeret. pick up apa sih? Enggak, dia naik aja. Dia kontrolnya seperti apa sih kontrolnya? Nah, kalau kontrolnya kalau e-board pakai remote. Pakai remote. Ya, jadi gas sama rem aja yang ada di Oh, remote. gas sama rem di Iya, sini. Untuk kontrol. Kalau kanan kirinya kan dari kita kan. Ya, dari badan. Kalau itunya apa istilahnya? Itu wireless atau wireless, Bluetooth? Wireless ya? Iya. Oke. Ya, gitu koneksinya. Bluetooth koneksinya. Ah. Oh, berarti nah, mau gue tanya gini, kalau misalnya kita ngomong di jet ski, di jet ski kan ada gelang yang engine cut off ya. Kalau dia gimana? Misalnya kita jatuh nih, ya ketika lepas langsung berhenti aja gitu. Karena Lepas kan dia ya, kita gas. iya, Jalan dia- dulu iya, ngabisin dia pasti tenaganya Kita ya. nggak ngegas ya dia berhenti ya. Iya. Oh. Dan biasanya kita ya si remote-nya kita gelangin, jadi kalau jatuh remote-nya nggak Nggak hilang ya. kemana-mana gitu ya. Ya, kalau remote-nya hilang, jadi skateboard biasa. Nggak jalan. Oh, nggak jalan. Ojek online. Oh, ojek online. Soalnya berat kalau Berat ya? didorong. Nggak, tapi maksudnya kalau didorong gitu dia ini ya, nggak rilis gitu. Enggak, karena kan dia dari motor ke ban tuh ada pakai belt nih. Pakai bel. Oh So, iya jadi ya, kalau ada pakai mekanisme tangan gearbox gitu. berarti ya. Oke. Oh, Seru. ternyata Dari kapan main e-board ini? Tapi awalnya di skateboard dulu berarti dulu. Nah, justru itu skateboard biasa nggak bisa. Oh, skateboard biasa nggak bisa. Nggak bisa. Gimana Longboard main. Enggak juga. Oh, jadi perboardan nggak ada yang main nih? enggak. Jadi tiba-tiba nyemplung langsung ke e-board ini. Jadi awalnya tuh kan e-board tuh kan terkenal karena vlogger di Amerika ya Casey Neistat tuh orang juga pada tahu gitu. Nah terus ya dulu kok enak banget ya bisa riding di jalanan pakai skateboard gitu ya. Terus cari di mana ya akhirnya ketemu komunitas kan e-board Indonesia ini. Oke. Nah akhirnya ya udah cobain beli barang kirim ke kantor, nyampe ke kantor bawa pulangnya gimana ya gitu kan. Sebenarnya boxnya gede, akhirnya bongkar boxnya ya udah langsung coba jalan aja. Unboxing langsung running ya. Iya. Nah, yang bikin percaya karena e-boardnya kan bisa direm. Sedangkan kalau skateboard biasa kan Yang remnya kalau ya slide. ya kita masih mesti nge-slide gitu. dan perlu teknik sendiri kan. Iya, So ya udah percaya sama remnya itu remnya aja. itu aja. Kalau boleh tahu yang lu import pertama kali yang sampai ke kantor itu panjang berapa? Aduh lupa kalau panjangnya tapi dia masih yang kecil lah yang Oh, yang lebih kecil. longboard, ya, biasa. Maksud gua Itu ya, kapan? 2018 kali. Oh, Dia maksud gue dia juga jago. Maksud gue ini, Iya, basicnya nggak bisa skateboard, nggak pernah main longboard, itu tiba-tiba Cuma dapat perkara yang kepepet. medium. Ya medium itu bahkan gue yang cruiser lah itu. Cruiser itu mungkin sekitar ya 80 cm, 70 cm kali Iya, boardnya. Betul segitu ya. Iya, sekitar. Tapi dia langsung bisa nih. Iya, Berarti- karena kepepet. Bingung bulu-bulu. Iya, iya. Jago. Iya. Orang tiba-tiba nggak ini, tiba pakai papan cruiser gitu Iya. ya. Dia bisa nyoba, oh ternyata gini doang gitu dengan adjustment body berapa lah, anggap sejam lah gitu ya. Itu jago kata gue. Top lah lo. Oke. Sama kayak di UC rata-rata Iya. malah yang nggak bisa naik motor bisa naik Iya. UC. Oh gitu. Misalnya mereka nggak bisa basicnya nggak ada roda 2, Heeh. ya mungkin takdirnya di roda 1 gitu. Oh. Lucu tapi. Gue pikir, nah ini menarik nih. Kalau lu dulu pas pakai UC itu kan berarti baru aja kan ibaratnya. Baru, yes. Sebelumnya main apa? Sepeda, tapi suka wheelie, pakai sepeda. Jadi Oh pakai Willy. gara-gara Sepeda, sorry, itu. pakai Willy. Suka Willy. Iya. Sepeda apa? Kalau sepeda gunung aja gitu, Sepeda sepeda gunung biasa. off-road. Sama dong. sih? Bisa pindah aliran berarti. Bisa. Nah, bisa. Sama aja nih pakai lead juga Namanya nih. downhill Body dia. protectornya lead nih sama sama gua. Ya kan? Nah, Anak kebanyakan Sama kayak siapa ya kemarin ya? Nah, tapi banyak loh anak dari downhill sepeda gunung itu pada Tuh. pakai gitu? UC Iya, jago-jago. karena Ini kenapa teman-teman gue ini yang main? Iya. Pertama gini, UC tuh buat off-road juga enak. Iya. Oh gitu. Aku udah sampai ke Cisadon nyoba pakai ini. Oh pernah pakai sisa doang sampai? Iya, sampai puncak. Waduh. Jadi harus Mantap. cobain. Pakai yang di punya sekarang berapa inch?
Kenapa? Yang berapa? 20 kali? Yang 20. 20 ya? Ada lebih besar di 20 kan? 22. Oh, 22 itu balap enak. nih kita nyebutnya, 20 balap nih. Itu enak buat ya speeding gitu. Gitu speeding ya. Kalau 20 berarti kan bannya sama dengan ban BMX lah. Itu range kita bannya gak banyak. Yang mau pacul banget, mau street, yang slick semua ada, betul ya? Kalau 22 mungkin lebih terbatas banding atau kalau sekarang? Sekarang belum tahu juga sih. Belum tahu karena juga. memang masih termasuk jarang Masih pakai jarang 22. ya. IUC ini di Indonesia nih dari kapan sih Kak? Kamu tadi kan 2023 tadi. Enggak, Aku baru setahunan. Iya, tahun lalu 2023 Tapi Dari mulai kapan sih dia? rame itu tahun 2019-an lah. Oh. Iya. Mulai Jadi, ramenya. Sebenarnya sekarang juga gue juga pakai UC juga. Akhirnya. Jadi potong roda dari 4 ke 1. Iya. Jadi karena tadinya tuh kan pakai e-board suka riding. Dulunya sebenarnya anak UC itu sering riding sama komunitas e-board. Oke, Iya, barengan lah, barengan. Karena masih sedikit. Nah, Nah dulu tuh 2018-19 tuh cuma ada 2 orang lah belum populer. Tapi kesini 2020. itu kalau komunitas berdua bukan komunitas ya, pacaran. Ya kira baru sedikit banget yang bisa. Nah 2020 kesini tuh itu mulai rame. Oke. Dan akhirnya ya kita memang sering riding bareng e-board dan IUC dan akhirnya gue dari e-board suka ngikut riding bareng IUC. Diajak lah off-road segala macam, masih pakai e-board. Tapi kesini-sini kok kayaknya udah makin sulit nih ngimbangin nih kalau mau riding kan. Akhirnya cobain Karena IUC. Secara range-nya kalah pasti. Baterai range kalah, kecepatan jelas kalah. Kecepatan masih bisa lah ngejar. Masih oke. Masih oke lah bisa. Kalau e-board itu paling kenceng, yang kita ngomong yang kenceng series lah, apa pro series gitu. Kalau yang rata-rata anak-anak di komunitas punya itu speed paling kenceng 60. Men kenceng loh 60. Rata-rata. 60. Ya 60. Tapi kalau yang paling kencengnya itu di Indonesia cuma ada satu yang punya Surabaya itu di Surabaya. Kok Bisa iya. Ya lagi. Dia bisa 100 ya kalau nggak salah. Dia pernah lari 100 kan? Nggak tahu deh. 80-an waktu itu. Dia pernah 80. 80-an sama IUC waktu itu. Itu super kenceng loh. itu kenceng banget. Super kenceng. Soalnya- Super kenceng. 80 di e-board itu menurut aku ya lebih Iya. ngeri gitu. Karena E-board. kita nggak nge-grip apapun kan. Iya. Iya. Kalau di UC Kalau IUC kan kita masih pakai betis, terus ada pads-nya juga. Jadi kaki masih nyangkut lah at least. masih nyangkut at least gitu ya. Nah, di kamu sendiri di UC kan 20 berarti tadi bisa lari 60. Punyamu lari berapa? Lari 90. Pernah lari 90? 87. 80 ya 90 lah itu ya. merendah say. Di mana lari 90 Itu di BSD, di PIK, di jalan yang kosong. Di pasti. jalan kosong ya? Nggak mungkin jalanan yang rame. Iya. Nah, untuk move-nya nih berarti kan gue sendiri UC belum pernah coba, tapi kalau e-board segala macam gitu pernah coba lah. Nah, abis ini lo cobain. Hah? Bawa nih Abis kita. ini cobain. Oh iya, kita bawa. berangkat langsung. Beneran Jakarta kalau nggak cobain. urusan roda berangkat. Kenapa gue gemes? Enggak, maksud gue gini, kalau move-nya berarti logika dulu ya, logika UC itu berarti ya untuk sama dengan beban lah. Jadi kalau mau belok kanan, tekan kanan gitu. Gitu kan, Iya. sama kurang lebih seperti itu ya. Untuk move misalnya bergerak buat di komuter gitu, kan kita harus lebih lincah lah ya. Kita nggak butuh kencang kalau di komuter kan, butuh lincah. Itu ada trik khusus nggak? Atau latihan khusus, olahraga khusus? Iya, Gitu? jam terbang aja sih. Mungkin lebih sering. Terus mana yang pertama kali? Dia kan baru-baru juga. Ya sebenarnya ya jalan pelan itu ya bisa ya karena bannya satu kan ya. Kita Iya. mau belokin Mau selama lebih itu enak. pun Bisa bisa ya selama kita bisa jaga keseimbangannya. So di trotoar or di jalanan yang ada orangnya pun lebih gampang kok. Lebih buat gampang itu. ya. Ya tapi itu butuh skill juga kalau makin pelan. Maksudnya untuk ride pelan kecepatan sesama pejalan kaki Iya. itu Itu butuh. malah lebih susah malah. Iya, lebih susah Ya kan untuk emang sampai nggak turun Harus kaki ya. seimbang sih benar ya. Iya, Karena iya, emang iya. sama dengan sepeda lah, makin Iya, pelan iya. sebenarnya makin susah. Atau duduk aja udah kalau takut Ride nabrak duduk. orang mah. Ya kan bisa Duduk. berdiri, bisa duduk. Oh iya, bisa Jadi dijongkokin gitu ya. untuk beberapa tipe yang udah besar tuh biasanya memang bisa didudukin dan bisa ditambahin seat gitu kan. Oh gitu. Oh jadi kayak model sepeda roda satu gitu. Modelnya kurang lebih Iya, seperti itu lah ya. iya. Oh. Tapi kita enaknya ya udah tinggal maju atau mundur. Iya. Kan kalau maju makin kejam. Kanan, berat kanan, belok Iya. berat kiri. Iya. Mundur untuk Ngerem. deselerasi gitu, ngerem lah gitu ibaratnya ya. Ngeremnya tuh sebenarnya Teorinya cuma takut. gas ke arah sebaliknya, jadi nggak ada rem. Ya nggak ada rem, kayak pokoknya gitu kan. Gini ya gitu. Oke. Nanti coba ya.
coba, kenapa takut? Misalnya pernah bisa. Pernah bisa. Iya. Nah, kalau gue mau nanya yang apa ya? Scooter board apa ya? Yang rodanya kanan kiri itu. Hoverboard. Iya. Itu kan metode sama tuh. Metode sama kan? Kalau maju mundurnya sama dan kalau kayaknya belok kanan sebenarnya mirip ya. Ini kayak gue yang ada di airport itu yang kayak sama anak-anak pada punya gitu ya. Iya, Nah, kalau Segway kan biasanya ada stangnya tuh. Ada yang enggak ada. Sebenarnya sama sih. Simpel sama, cuma dia dipermudah lah gitu ya. Iya. So Segway ini brand kan? Iya, Segway itu brand. Kalau IUC ini ada 4 brand besar yang masuk ke Indo. Apa aja Pertama Bigot, InMotion, Kingsong sama Lipper Kim. Itu buatan mana aja? Kalau Kim kayak Korea gitu. Semuanya dari China. Oh, China semuanya. Oke. Kalau Segway itu memang ada juga UC tapi nggak tahu kurang upgrade. Kalau Segway itu kalau nggak salah dia tuh macam-macam sih sebenarnya kan. Iya, di elektrik ya. Salah satunya ada juga dia go-kart punya. segala kan. Iya, ada electric unicycle juga, cuman kayaknya sekarang dia nggak berkembang di situ deh. Gitu ya. Kurang cuan mungkin di situ kata Segway. Nah, gue mau nanya nih kan berkaitan biasanya kan barang-barang begini itu ruangan buat di customnya gede. Contoh lah misalnya kalau kita bicara e-board dulu. Paling sederhana kan kalau kita ngomong berarti adalah kapasitas baterai lah biasanya. Pengen dipanjangin. Kalau e-board yang standar yang punya lu yang awal tadi itu berapa lama penggunaan? Kalau yang standar yang sekarang ya rata-rata kan board tuh udah gede-gede. Itu range-nya tuh sekitar 70 sampai 80 kilo. 70 sampai 80 kilo dengan baterai standar, masih motor standar ya. Standar lah OEM gitu ya. Itu bisa di-upgrade baterainya? Biasanya sih kalau kondisi sehat ya, kita nggak ada yang pernah upgrade sih. Karena range itu buat e-board cukup. Cukup ya. Tapi biasanya kalau yang mau upgrade, biasanya dia rakit baterai sendiri, pakai di tas, ditempel di atas boardnya gitu. Jadi kalau habis extension gitu ya. Extension. 70 sampai 80 kilo ya. Jauh itu. Iya benar. Jauh. Iya. Tapi biasanya kalau upgrade-nya tuh e-board tuh lebih ya ke pengalaman kedua kendaraan ini ya lebih banyak upgrade di e-board sih. Apa aja yang dia gitu? Beli lampu buat depan, buat belakang. Beli aksesoris ya. Iya. Itu kan belakang kalau riding malam kelihatan sama orang, depan biar kita lihat jalan. Terus biasanya ganti ban, ganti grip tape. Ya, karena itu yang fast movingnya kan itu ya gitu. Kalau ganti motor sih mungkin kan nggak, misalnya asalnya kecepatan 40 gitu, gue mau nyari 60 kan, berarti kan motor biasa harus ganti. Biasanya jarang sih yang pada ganti motor kecuali emang butuh ya. Gitu ya. Karena kalau ganti motor mesti ngikutin juga ke part-part di dalamnya. Iya, kontrolnya juga segala macam ngikutin semua ya berarti ya. Iya, baterainya jadi juga jarang berarti ya. jarang. Lebih kepada aksesoris dan perpanjangan baterai lah berarti. Dan nggak dibutuhin juga sih sebenarnya kan secepat-cepat itu banget. Gitu ya. Kecuali pengen gangguin siapa tuh kan pengen gangguin Mas Boy kan? Enggak, gangguin yang di ini yang lagi naik sepeda Monasco kan. Bukan tuh. Enggak usah di-upgrade juga itu mah kekejar. Wah, sih. Oh iya. Apalagi pakai UC range-nya baterainya gimana? UC itu upgrade. Kalau ini kan tadi 70 lebih ke speed ya. Kalau range speed, ngomongin range speed itu yang kecil-kecil tadi rata-rata yang bisa anak kecil pakai yaitu speednya mungkin cuma sampai 30. Tapi kalau kita bicara yang wheel besar gitu, yang profesional itu dari 55 sampai 100 speed. 55 sampai 100 km range-nya. Misalnya kalau di luar ada yang lebih dari itu sih, cuma di Indo kayaknya nggak ada yang pakai juga gitu ya. Nah untuk range-nya itu kita dari rata-rata wheel besar itu udah 100 km sekali cas. Terus yang paling gedenya 100 kilo. Range-nya jarak tempuhnya iya. Nah paling banyak paling gede range-nya itu ada yang 200. Jadi ada yang ngejar di baterai kan, tapi dia torsinya lamban. Oke. Nah kalau yang terbaru sekarang tuh ada yang fast charging cuma 3 jam untuk 150 km. Oh, fast charging ya. Berarti emang lebih kepada kemampuan dia ngecasnya lebih cepat ya gitu ya. Kalau sekarang normal-normal berapa lama ngecasnya untuk sampai 100 lah anggaplah gitu? Rata-rata 4 sampai 3 jam doang. 3 sampai 4 jam. Ya anggaplah ke mana nih? Ke Bandung gitu kan 100 nih. Iya. 100 ya. Kalau 100 Jakarta lewat Pantura ya berhenti dulu di Sate Purwakarta ya kan. Marangi dulu ngecas bodo amat ya kan. Sampai udah gitu ya anggaplah 2 jam berarti 50% lah ya sampai Bandung. Menarik. Betul lagi kalau kita pakai bawa fast charger tambah lagi itu bisa lebih cepat lagi. Oh gitu. Karena kan kita ada 2 port juga. Kalau misalnya kita ada lagi riding bareng terus yang tipenya sama jadinya 2 nanti gantian gitu biar lebih cepat. Nah itu buat ngecasnya itu bisa di mana aja, tidak perlu apa khusus, yang penting bawa chargernya gitu. Chargernya sih kita sebenarnya ukurannya sama kayak charger laptop ya.
berapa sih 126 volt ya. Iya. Nah, terus abis itu apa namanya? Yang kita butuhin itu kalau yang fast charging sih nggak bisa sembarangan karena kan mungkin kurang kuat dayanya gitu. Tapi kalau yang masih standar ngecasnya yang 3 jam 4 jam itu masih bisa di mana-mana. Tapi intinya sih di mana ada kafe yang listriknya gede kita kan nyolok. Karena kita nyolokannya biasa, nggak kayak kendaraan listrik. Nah, itu ada deal-deal khusus nggak sih? Soalnya misalnya gini, kita riding bareng berlima berenam gitu kan, bareng-bareng lah misalnya. Pas bareng-bareng baterainya habis kan ngecas gitu. Itu biasanya ke kafenya tuh tanda kutip apakah dengan sekian ampere itu numpang aja biasa atau apa ntar gue bayar deh apa gimana gitu. Enggak, kita numpang aja sebentar kan dia nggak tahu ya. Iya benar sih. Nah, kecuali ada tulisannya yang ngecas 3.000. Iya. Oh boleh juga di bisnis boleh nih. Boleh. Boleh ya. Bisnis baru ya. Oke. Tapi prinsipnya ya listriknya nggak gitu banyak lah ya. Kalau di situ ya. Kalau dirupiahin ya sekali cas itu sebenarnya 3.000 sampai 5.000 rupiah doang. Sekali cas sampai 100%. Sampai 100% tuh anggaplah 5.000. Oh ya. Ya masih nutup masih kalau kita jajan. Ya. Sepanjang kalian nggak bawa tumbler sendiri ke kafenya. Dia kan tiba-tiba kafe nongkrong aja gitu kan. Yang penting foto-foto dulu kan. Yang penting foto-foto dulu. Kafe jajan enggak. Emang ngecas. Jajannya enggak. Iya. Nah tadi kan kalau misalkan IUC ini ada 4 brand yang masuk ke Indo ya. Kalau e-board sendiri? Kalau e-board brandnya lebih beragam ya. Soalnya lebih banyak ya? Jadi biasanya tuh dari anak-anak gitu ya, mau cari yang rame lagi boardnya apa gitu ya. Kayaknya mau board itu minta tolong cariin dong. Nah biasanya ada. Apa biasanya yang rame? Beda-beda sih brandnya, ada B1 namanya, ada Eovan, ada itu di Cina juga sama? Di Cina semua, rata-rata. Cina semua. Nah, kalau anggaplah di e-board dulu ya gitu. Itu ngumpulnya kapan, di mana, jam berapa? Nah, kalau kita biasanya riding itu night ride Jumat malam. Jumat malam. Nah, atau startnya jam berapa? Start 10, biasanya 11? Malam terus. Lu ketawa. Iya, soalnya kalau anak e-board after party. Janjian jam 7 nih, jam 8, jam 9 baru nongol. Nah, kita kalau riding sama anak e-board ya, bisa jalan jam 11 malam, pokoknya nyampe rumah tuh jam 4 gitu ya. Sore. Mantap. Berarti itu rata-rata ngapain? Bukan ngapain. Kemana aja? Checkpoint pertamanya di mana? Jam 10 tuh di mana checkpointnya? Nah, biasanya sih janjian misalnya jam 7. Biasanya soalnya kita nyari jam 10 itu karena jalanan udah mulai sepi kan. Iya sih benar. Gitu kan. Jadi kita nggak kena macet, nggak terlalu bahaya sama kendaraan lain juga lah gitu. Nah biasanya kita kumpul di sekitaran Senayan aja, kalau nggak di STC, di depan FX kayak gitu. Kita kumpul di situ. Oh iya. Itu emang jalur situ ya. Magneto anak roda ya. Gahul roda ya. Sebenarnya supaya gampang aja sih, kita Sudirman, kita nyari kafe. Kafe yang bisa nyolok ya. Dari rumah masing-masing pada udah naik gitu. Kalau ini biasanya sih masing-masing. Tergantung dari mana. Lu gimana sih rumahnya Senayan? Lo kan cuma tanya. Kan dia nggak sendiri. Enggak, kalau pasnya enggak, kita langsung turun cie. Sombong. Kalau gue di Bogor sih. Bogor. Biasanya bawa mobil. Gitu. Ya dari Bogor udah habis duluan. Kalau range 60 sampai Senayan udah habis. Bukan habis, orangnya juga capek. Beda kalau UC. Kalau gue baru full ride dari Bogor biasanya. Oh, ini bukan di Bogor? Iya. Dari Bogor ke Jakarta full ride pernah? Pernah. Serius? Sering. Oh, emang anak roda beneran nih. Karena lebih capek misalnya mau disambung KRL gitu. Dan rame. Lebih capek aja ketemu orang banyak. Oh, pernah udah bandingin? Jadi prefer, bahkan lebih cepat naik itu. Full naik itu. Lagi mesti naik turunin tangga. Iya. Apalagi tadi lepas gear kan, itu 40 kilo kan? Oh, berarti ada bisnis baru, porter ini. Oke. Ya sih, kita harus olahraga. Oh gitu, olahraga ya, workout ya, semangat ya. Oke. Ngomongin dari Bogor berarti senyaman itu, nyaman-nyaman aja ya. Iya. Tapi emang ngencang, Cit. Iya, bukan ngomongin kenceng. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya sih kalau ini ya gue ngerasain ya, sama naik motor tuh sama. Cuman bedanya naik motor, naik IUC itu lebih fun aja. Jadi nggak berasa pertama capek. Freehand banget. Tangan bebas. Berarti levelnya udah gini. Textingin gitu. Enggak ya? Enggak benar. Bisa. Oh, bisa ya. Kan bahkan kita udah saya kan cewek lebih multitasking dong. Iya. Untuk beberapa rider di sini di Surabaya terus di
aku juga belajar untuk sambil megang kamera untuk bisa lagi Ya touring. bikin gitu. Ya, kita jadi kameramen video gitu ya, belajar lah berarti. itu untuk jadi kameramen sambil riding. Kayaknya kalau kayak gitu yang bisa cewek deh. Bener. Kalau cowok tuh udah fokus soalnya. Kita Cowok bisa sih. untuk multitasking Tapi ada kurang beberapa. multitasking. Ada 2 yang udah bisa sambil foto, gitu. sambil video deh, Gitu ya. Sambil rolling. nyuruhin. Itu coba jemuran ya. Oke. Video call apa segala macam bisa lah pokoknya ya. Iya, iya, Gitu. bisa. Oh, Zoom. Zoom. Aku pindahan juga. Pindahan itu barangnya pakai itu. Bawa spring bed. Bawa Galon. Aku beli galon semuanya. Hampir Gimana? gimana ya? Beli Kalau- galon. Iya, beli galon misalnya atau mau buang sampah yang ke situ doang, bahkan semales itu kalau udah bisa reuse gitu jadinya. Bicara soal 2 hal ini kan apa ya di jalanan lah gitu kan. Emang sebenarnya kan ada yang lebih kencang kayak sepeda motor kita cuma pakai helm doang. Tapi kan kalau hal kayak gini kan sebenarnya orang itu bisa lebih perhatian kepada keselamatan diri ya. Ini kesini aja Gearnya- lagi syuting, gearnya langsung. Jangan-jangan kesini tadi naik itu. Enggak sih. Enggak. Ini pengen nunjukin. Gue Anak Ius. Pulangnya nggak tahu. Ini kalau untuk ngomongin apa ya? Gearnya. Gearnya apa aja sih biasanya standarnya nih? Kalau di e-board Kalau e-board karena mungkin balik ke tradisinya anak-anak skateboard ya. Tanpa begitu ya. Biasanya ya helm aja Helm sih. tetop doang, iya. Helm skateboard atau saya sekarang helm full face juga kadang. Oh, ada helm full face ya. Ada. Pakainya helm Full full face-nya face. juga helm downhill. Downhill sepeda kan Enggak ada. ngeteng. Downhill ini downhill apa skateboard downhill Yang tipis. ya kan lebih ringan Lebih kan. ringan, ya, lebih iya, tipis. iya. Biasa pakai itu sih. Pakai itu. Iya. Oke. Kalau Ius sih Isi lebih gimana? lengkap ya. Iya, lebih lengkap karena mungkin dari speed juga ya. Terus kalau secara peraturan ya perlu dibahas. boleh, Bisa, boleh banget Dari- malah. sebenarnya nggak apa-apa. Apa? Itu kan arahnya ke sana juga. Tapi kan ya coba pakai itu dulu apa tadi Ya, gearnya apa aja? Gearnya itu kalau di peraturan kita minimal harus pakai helm. Oke. Jadi kalau untuk protektor, Heeh. apa namanya kayak chest armor, Heeh. kayak gini-gini tuh. Sunah lah itu ya. Iya. Ibaratnya ya gitu ya. Oke. Apalagi kalau misalnya kalian emang pengen off road gitu ya. Itu wajib lah ya. Iya, iya. Karena emang kalau apa sampai ke lontang Sayang Kalau waktunya jatuh, untuk ya. recovery-nya. Iya, iya. itu soalnya udah korengan gitu ya susah soalnya. Iya. Ini Kalau- lama nih. Cuman kalau sempat koreng juga berarti. Bukan apa Lutut, PCL. Oh. PCL sama ACL. Padahal gitu. itu lagi nggak ngebut dan ya lagi males pakai ini kan nih Betul. protektor. Betul. Dan di e-board juga yang kita nekenin banget sih helm tuh wajib. Minimal lah itu ya. Iya. Minimal. Nah, ini kan berkaitan sama kita nggak usah ngomongin terlalu jauh undang-undang lalu lintas segala macam. Iya, Tapi kan by law nih gimana? Nah, Masuknya tuh ke apa maksud nih? gue kalau misalnya di jalanan kita ngomong yang jalur sepeda gitu berarti masuknya di situ. Iya. Oh. Kalau nggak ada pun diusahakan di kiri. Di kiri gitu ya. Tapi tidak, Walaupun bisa lebih kencang sebenarnya kan. Bisa. tapi tetap tidak boleh masuk pedestrian kan? Nggak boleh masuk trotoar kan? Apa boleh? Nggak apa-apa sih, nggak tahu ya kalau secara aturan. Tapi kita di trotoar juga yang penting kan nggak ugal-ugalan sih. Ya. Sebenarnya Sama sih bareng boleh. Mendahulukan Boleh. Kalau pejalan yang kaki. tidak mempunyai kayak sepeda gitu ya, kayak sepeda mau e-bike segala macam, setahu gue boleh. Cuman yang speednya nggak bisa. Iya. Iya, iya, Menyesuaikan dengan si kecepatan pedestrian lah. Iya. Oke. Gitu. Jadi boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu emang Mio, Vario gitu Nah kan. iya. Oh gitu kalau macet nggak boleh. Kalau Iya, masih iya, iya. mereka masih dimaafkan lah. Mereka masih dimaafkan. Karena by law-nya juga kayak belum jelas ya kayaknya ya. Iya. Ada outfit khusus nggak sih? Contoh kita ngomong sekarang olahraga lagi hype kan lari ya. Lari Itu kan itu ajang. dari ujung ada Ajang, kacamata sama. khusus lari, Yes. kayak gitu kan. Sepatu lari jelas. Yes. Kaos kaki lari dulu, kaos kaki sepeda juga ada. Outfit sepeda juga ada. Baju khusus lari ada. Gimana kalau ini? Ini kayak mirip sepeda ya berarti gearnya. Oh. Kalian tuh Lagi ini ada lihat ride gitu kan? di Enggak, kalau ini kan gear. Kalau ini outfit lah. Iya. Pas jalan, wih anak e-board nih enggak ya? Nggak ada sih ya Pakai kayaknya. size ya. Enggak juga sih. Enggak Iya itu juga. beda-beda. Tapi Tapi preferensinya lebih iya pribadi aja. preferensi masing-masing aja. Oh, oke. Paling yang ngetren sih helm sih kalau di kita. Kalau kita Kelihatan helm ya? Ya helm-helm, ya itu helm-helm apa skateboard downhill biasanya Iya, iya. dipakai. Skateboard downhill, berarti helm longboard, terus Merek apa tuh yang paling gebiar? ya banyak itu Fox paling luar ya. Yang sekarang sih TSG, Predator. Predator sama Triple Eight. Oh, tipe Itu yang gebiarnya ya. gitu. Oh, Tapi oke. kalau pakai helm sebenarnya kalau helm sih sebenarnya tidak dianjurkan mau helm apa juga, pokoknya prinsipnya bisa melindungi kepala kan. Kepala. Tapi Ya. kan helm konsepnya semakin mahal memang semakin melindungi kepala kan ketika. Nah, ini kalau bicara helm agak beda nih. Iya Bicara dong. helm. Nggak, Semakin jadi mahal gini. semakin gaya sih. Iya. Tapi maksudnya dari segi kualitas. Benar. Jadi kan sebenarnya gini, orang umum ngomongin helm nih, ngomongin helm orang umum.
itu pasti makin kuat, makin mahal. Ternyata tidak. Perlindungan kepala itu tidak makin kuat. Pengalaman gue pribadi nih main downhill sepeda nih. Banyak banget. Pakai helm abal ya, helm sepeda tapi helm murah bukan helm murah. Nabrak nih crash, jeger nabrak pohon. Helm kagak apa-apa. Kepala gue benjol segede-gedenya. Di sini nih, gede banget. Nah, teman gue di satu kejadian di trek yang sama jatuh nih. Helmnya ya gue sebutnya mereknya Aldi lah ya. Merek bener gitu. Jatuh jebret, helmnya pecah, palanya baya-baya aja. Nah itu dia konsepnya. Iya benar, maksud gue emang harus begitu. Tapi kan orang sekarang, helm gue kuat nih. Coba lu lihat online di YouTube, tes helm, dibanting, digelas mobil segala macam kuat. Iya, tapi pertanyaan gue kalau di dalam kepalanya gimana? Itu dia memang konsepnya harus helmnya hancur, palanya nggak kenapa-napa. Iya, tapi kan ini apa? belum tentu. Iya, tergantung cara pakai. Tergantung berdoanya juga ya kan. Amal ibadah. Amal ibadah, mari kita. Mau nanya dong, ini apa namanya? Kalau tadi kan udah ngumpulnya anak e-board nih. Kalau UC, ngumpulnya di mana? UC paling sering di Sudirman. Kalau untuk di Edge, canda. Itu menunggang. Kita tuh tiap minggu ada riding, entah mau city ride, CFD, atau kalau memang lagi pengen yang ke hijau-hijau kita ya ke Bogor. Janjiannya di Tikum di stasiun Bogor, terus riding naik ke arah puncak. Itu di mana di istana gitu? Di istana. Alun-alun dari situ startnya. Boleh masuk ini nggak sih? Apa? Taman Bogor itu kan? Kebun Raya. Kebun Raya tuh ya semenjak sekarang pengelolanya beda ya. Itu mulai nggak boleh tuh. Tuh dengerin. Kalau dulu boleh. E-board gitu boleh. Warlock nih. Iya Bogor. Harusnya boleh lah ya. Harusnya sih boleh sih. Harusnya boleh ya. Soalnya di Taman Mini boleh. Iya. Oh iya. Ancol jelas boleh, Taman Mini Ancol boleh. Kalau ke pinggir-pinggir suburban gitu, tadi ngobrol BSD, berarti di BSD juga suka BSD, Sumarekon, Parahyangan. Iya. Oh, gitu. Kalau lagi pengen. Tadi ini kan masuk ke e-board Indonesia. Tadi kamu komunitasnya? Kalau aku kebetulan dari medianya di IUC, IUC Voltasi. Tapi kalau komunitas ada lagi namanya IUC Owner Indonesia. Besar nggak di Indonesia ini? Lumayan ya, udah 220 lebih. Oh, banyak. Seluruh Ini Indonesia. IUC. Iya. Kalau e-board? Sama kurang lebih. Akhirnya juga. Dari si berdua itu sekarang udah jadi dua. Dulu yang berdua tuh UC justru. E-board yang udah lebih banyak duluan. Oke. Nah, UC pertumbuhannya emang lebih cepat sih. Lebih cepat ya. Ya karena emang mungkin lebih fleksibel segala macam gitu. Ada ininya nggak sih? Kan kalau di e-board tadi kan ada slide-nya segala macam. Kalau di UC ada jurus-jurus. Ya untuk pertama kalau kita tuh kan komunitas ada tersebar di kayak Medan, Palembang. Nah, itu ada spesialisasinya tersendiri. Nah, biasanya yang di Medan tuh biasanya trik kan karena di sana banyak skatepark yang mungkin terjangkau di daerahnya. Jadi mereka loncat-loncat tuh atau lewat apa ya namanya pagar-pagar tuh mereka bisa tuh. Pokoknya ada obstacle apa? Ya, Medan untuk trik-trik itu atau turun tangga yang sambil mundur itu Medan, Palembang. Nah kalau untuk speeding rata-rata emang dari Jakarta dan sekitarnya. Nah Bandung Sudirman lurus kan tuh enak. Kalau Bandung biasanya ini off-road karena banyak alam. Gue pikir anak Bandung karena Gadis dan Kararasep gitu ya. Jadi sebidang kayak adem-adem ya, adem-adem. Yang anak Bandung itu pernah riding IUC berdua dari Bandung sampai Labuan Bajo. Labuan Bajo. Sampai Bajo? Iya, 30 hari. Sebulan. Jadi satu hari tuh dia 100 kilo. Ya pokoknya ngabisin 100 cas istirahat, 100 cas istirahat gitu ya. Sehari ngabisin 100. Enggak, mungkin separohnya lah. Iya. Sehari 100. Wah, ke Labuan Bajo? Iya, pakai UC. Wih, keren. Siapa namanya kalau boleh tahu? Itu Petra Karunia sama Om Erin Saputra. Kebetulan dia rider termasuk rider lama tua juga. Gitu. Senior lah ya. Dia bilang tua dong, kan ini ada yang tua. Senior. Panggil Om aja deh biar gue. Nah, kalau misalkan mau nanya nih, kayak nanti kan kita boleh cobain kan. Nah, kalau untuk yang zero seperti ini, kalau ini of course nggak zero ya, udah anak downhill banget. Kalau aku kan zero, biasanya tuh orang-orang yang dari zero sampai bisa dulu deh, nggak usah ngomongin bisa banget tuh kayak berapa lama sih? Walaupun setiap orang memang beda-beda ya. Tapi rata-rata kita tuh 2-3 jam kalau di drill terus ya bisa. Tergantung niat sih. Oh iya benar. Kadang rata-rata 30 menit pertama kan udah nyerah terus udah. Iya. Sebenarnya tinggal diterusin aja gitu. Sebenarnya tinggal beli. Iya benar, sebenarnya beli aja dulu. Nah, apalagi kalau itu di mana? Beli, benar.
Beli tuh di mana? Belinya kalau e-board beda-beda. Lu jual nggak? Enggak sih. Oh enggak. E-board sekarang tuh sebenarnya nggak ada tokonya, tapi biasanya kalau kontak ke IG kita dan emang serius mau beli ya kita anak-anak kita bisa nyariin sih. Oh di STC di Permata Berapa Hijau sih tuh nggak ada. E-board berapa duit? Paling murah di Resia. Nah e-board ini ada dari harga 6 jutaan sebenarnya sampai yang anak-anak pakai itu sekitar 32 jutaan lah ya. Oke, berarti 6 sampai 30 lah ya. Tapi semua tergantung spek lah pasti. Iya, tergantung spek. Nah, sebenarnya biasanya banyak yang nanya nih, buat pemula dong, buat pemula gitu. Buat pemula ya bilang aja sebenarnya pengen yang murah, tapi rata-rata kalau habis pakai yang jangan gitu lah. Buat bilang aja kayak hore gitu kan. Karena kalau pakai yang murah nggak nyaman, akhirnya udahan aja nggak main gitu. Jadi malah malah buang duit sebenarnya. Iya, buang duit. Starting point berapa? 15 juta aman nggak? Ya starting point 15 juta lah kalau mau nyari yang baru bisa ada, yang gitu second ada gitu dan udah cukup puas buat riding sama kita bareng-bareng mau dari jarak, dari speed gitu ya, dari safety-nya itu udah lebih udah cukup lah. Misalnya gitu. anggaplah lu range-nya 50, terus yang 6 juta range-nya 15. Gitu. Dia ngecas gitu. Belum lagi dia pakai bannya street kan. Nah, betul. Di jalanan juga lebih gampang limbung gitu kan. Terus kena air dikit gampang licin, jalanan jelek nggak nyaman. Iya. Kalau tinggalin lah. Ya tinggalin lah. Gue nggak menyarankan. Ya, kalau UC tadi start harga ya. Harga di 8 juta tapi untuk yang mungkin di dalam komplek itu masih aman, tapi kalau untuk yang besar-besar yaitu up to 65 juta yang 22 inch tadi. 22 inch tadi. Kalau yang 20 yang 20 inch tadi yang anggaplah sekitar 80 kilo tadi berapa itu? Apanya 80? Yang range-nya 100 itu 100 sorry. 40 sampai 50-an. Oke, berarti kalau misalnya mau yang beneran anggaplah minimal sediain duit 40 juta minimal ya. Tapi itu yang baru. Second-nya juga ada. Second-nya berapa? Second tuh bisa 3/4 harga tergantung dia odonya dipakai udah berapa lama. Tergantung yang jualnya sih mau berapa sama negonya. Ternego ya, tergantung yang kasihan apa enggak gitu kan. Kondisi macam ya. Nah, ada perawatan khusus nggak sih buat barang berdua ini? Kan maksudnya ini kan berkaitan sama mekanikal kan. Kalau motor pasti tebakan lu udah berasa semua kan. Berasa relatif tidak ada perawatan. Pasti sudah anti air juga. Gimana soal baterai apa segala macam gitu elektrik. Controller lah biasanya isunya kan. Kalau board sih yang penting dinyalain aja lah kalau misalkan beberapa sekian lama nggak dipakai gitu ya. Panasin lah ya. Ya baterainya tuh tetap muter gitu ya. Terus nyalain sebentar aja kayak gitu udah. Kalau lagi nggak pakai simpan aja gitu. Itu aja sih. Itu aja ya. Nggak ada perawatan khusus. Nggak ada yang aneh-aneh. Kalau mau biar cantik ya tetap rajin bersihin. Gitu. Oke. Cucinya sendiri apa bawa ke sendiri? Iya barang kayak gitu maksudnya. Mandi cuma tanya. Oh nggak boleh lah nanya gituan. Boleh kan bisa aja malas banget. Iya. Kalau UC gimana? Kalau UC ya sama kurang lebih karena kita elektrik ya. Kalau misalnya memang mau disimpan lama itu ada kondisi-kondisi yang kayak minimal dia harus di 20%, maksimalnya di 80% untuk nyimpan selama sebulan 2 bulan. Jadi sebelum disimpan pun harus di free spin dulu, istilahnya tuh dipanasin dulu biar ya udah biar nyala aja. Ya biar loncer lah ibaratnya biar dipanasin gitu ya. Sisanya sih nggak ada, paling dia update firmware, update BMS gitu, software dari pabrikannya mereka ada. Gitu aja ya. Perawatan lebih ke perawatan software berarti. Terus abis itu kalau dibilang kenapa-napa tuh hampir gak ada ya. Paling low maintenance ya menurut aku sejauh ini. Terus kalau bocor pun ya susah gitu untuk bocor karena kan dia satu ban doang. Kalau misalnya ketemu paku di jalan ya mental duluan aja sih. Terus kalau sejauh ini kalau emang ada yang bocor ya tinggal ditambal dia sama kayak. Ada tubeless nggak bannya? Ada tubeless, ada yang ban biasa. Cuma kan untuk beberapa trik kayak mau naik tangga itu harus di tekanan bannya dikurangin lah. Jadi itu harus pakai ban yang ban dalam. Gitu. Tapi berarti is it worth to buy nggak kalau misalkan Black Pals ini akhirnya mau nyoba tanpa ikut komunitas dulu deh, gitu. Is it worth to buy untuk akhirnya untuk kegiatan sehari-hari menunjang nggak? Sangat. Iya sih, kalau buat kegiatan sehari-hari, apalagi tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta gitu ya, buat mobility itu kepake banget gitu ya. Gitu kalau tapi ya itu ya awal mulanya gitu ya. Apa kayak gitu belajarnya kalau bisa mau mulai riding di jalanan
ya better sih ikut community supaya biar didampingin dulu gitu. Karena kan riding di jalan sama di komplek tuh beda. Beda. Okay. Benar-benar. Nah, mau tanya nih, kalau untuk yang entry level yang murah, itu kan tadi berarti cuma ada yang anggapnya 12 atau 16 in. Ada nggak yang entry level 20 in? Soalnya kan mau nih, mulai mau nih. Udah bayangan gue soalnya gini, ban itu makin besar sebenarnya obstacle itu akan lebih nyaman, akan lebih mudah dilalui dibanding ban kecil gitu. Ada nggak yang 20 in tapi entry level, maksudnya yang lebih murahnya di bawah 40 juta misalnya gitu? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti mau nggak mau 40 juta lah starting point yang beneran ya, yang beneran ya. Oke, ini menarik banget ya. Yang satu tadi starting 15. Oh, second berapa tuh? Sama juga 15 juga. Yang e-board. E-board ya starting 15 lah. 15 lah ya. Ini lebih mahal ya sih. 40 kalau baru. Second ya tadi kalau ya board juga 15 secondan sih. Oh, e-board tuh 15 second. Iya, kalau baru-baru sih sekarang ya udah 20 ke atas semua. Oh, ya udah. Second 15 juta, baru 40 second mungkin 25 30 kali ya? Ya 30 3. Kemarin berapa? Baru jual berarti kemarin? Yang 16 inch itu, tapi kan dia yang range-nya bisa 100 kilo juga. Oke, tapi 16 in. Iya. Itu 29. Itunya apa namanya? Speed. Range-nya speednya 80 karena dia 18 inch. Oh, 16. 16. Itu ada 16, 18, 20, 22. Iya, ngikutin ban sepeda berarti. Iya. Selama ini udah pernah ganti ban gitu-gitu enggak lah? Paling ban street sama Nobi karena lebih sering. Tapi kalau Nobi itu lebih, maksudnya di street juga aman ya. Aman, oke. Ya intermediate lah dia. Kalau street kita bawa offroad kan nggak enak. Jadi rata-rata sih udah pada pakai ban Nobi gitu semuanya dari awal. Itu dari bannya sananya ganti sendiri atau ke toko atau? Jadi tokonya pun langsung ngejual yang bawaannya mau yang street atau yang Nobi gitu. Oh gitu. Ganti bannya tuh mekanismenya segampang ganti sepeda gitu. Sebenarnya sama. Kebetulan aku teknisi IUC juga. Oh teknisi? Iya. Oh montir? Anak foto gimana? Iya maksudnya benerin semuanya sendiri lah gitu. Boardnya segala macam aku benerin sendiri juga gitu kan. Terima maksudnya teknisi secara profesional gitu? Karena kan masih jarang ya di Jakarta pun cuma 2 orang paling yang gitu ya? Ketua komunitasnya sama. Karena bongkarnya lumayan ribet ya. Ya kalau untuk lady dulu guys. Black pulse. Kalau servis sih misalnya gue beli nih second gitu terus servis ke rumah Saki aja. Iya bisa. Ntar dulu. Tapi kalau untuk di mana? Gue tahu tadi. Nggak, tapi maksudnya secara profesional bisa tanda kutip meminta bukan nyuruh lah, meminta tolong jasa profesional itu bisa berarti. Bisa, tapi untuk kayak mungkin kalau misalnya memang masih dalam garansi ya ke tokonya gitu kan, yang klaim-klaim pabrikan itu ke tokonya. Tapi kalau di luar itu yang kayak tadi paling banyak sih bongkar ban atau bermasalah sama lampunya itu aku bisa benerin. Lampu LED atau lampu depan atau biasanya kebetulan sekarang baru ngedalamin juga boardnya bisa ngebenerin nih. Kemarin benerin chargernya gue gitu kan. Dan lu gimana laki? Malah dia yang ya kan nggak masalah gender, nggak boleh gitu. Bukan gua kalau lu laki itu biasanya bisa benerin sendiri. Lu kenapa laki nyuruh cewek gitu? Nggak nyuruh, kan sama-sama belajar. Iya benar. Susah Gua belain gua lu. Benerin charger susah. Masa sih? Susah. Oh iya. Gua kalah ini. Oh diserang. Tapi mau nanya deh, maksudnya karena tadi by law kan dia sudah masuk aja jalur sepeda atau kayak jalan masuk ke orang tapi bawa kendaraan gitu kan, sebenarnya bingung. Nah, resiko berkendaranya ini ya berarti sama aja ya kayak motor ya. Resiko berkendaranya yang ngebut ya jatuh yang keserempet. Sama motor sama. Sama, ini kan akan bertemu sama mobil, akan bertemu sama motor, akan bertemu dengan pejalan kaki. Masing-masing punya resikonya masing-masing sebenarnya. Tapi kalau UC sama e-board mana yang resiko jatuhnya lebih besar? Nah, karena gue punya pengalaman di dua-duanya, menurut gue UC jauh lebih aman daripada e-board. Kenapa? Karena tadi ya si e-board itu emang papan, kita berdiri aja di atasnya gitu kan, nggak ada sesuatu nggak yang bisa di-grip kita ya di-grip pegang lah gitu. Nah kalau UC itu bener, kalau yang gue rasain bener kayak ya udah naik motor aja, cuman rodanya satu gitu. Satu dan free hand. Ya dan tangan lepas gitu ya. Sama banget sama kayak naik motor feelnya kalau udah bisa gitu ya. Enggak, lebih enak lagi bahkan kayak biasanya kan kita tuh dikontrol sama kendaraan nih, misalnya bawa motor gede gitu ya. Kan kita yang dibawa. Kalau di UC tuh
Kita Iya, yang punya iya, kontrol. Kita yang menentukan Pengen dia Iya, mau jadi kita kemana bahkan gitu ya. kita nengok doang nih kesini kita mau belok. Kita nengok aja nanti dia ngikut lama-lama ya. Iya. Jadi Ya karena kayak pasti udah- kan nengok ya, Badannya. ngikut badannya Iya. kaki tekanannya udah pasti ngikut gitu. Jadi kayak udah nempel aja lama-lama. Gitu ya. Ini lebih fun aja lah daripada motor itu aja. Gitu ya. Seru banget kayak pakai jetpack gak sih kayak bener-bener berdiri doang gitu kan. Seru. Beliin dong. Ih. Kok gue? Gimana? Kan gak manggil om. Panggil om. Berarti tadi kalau misalkan Saskia bisa bener-benerin gitu spare partnya berarti cukup mudah dicari ya di Jakarta ini. Kalau Di Indonesia deh. spare part apa ya? Spare part Spare apa part. aja Ya, yang rusak Kalau ininya UC aja. nggak tahu deh spare partnya. Kalau gimana tuh. IUC kalau jadi tokonya biasanya jual spare partnya gitu. Cuma kan kadang untuk yang ngegantinya itu loh Iya, yang iya. kadang kalau karena masih jarang. That's why lo Iya, ngulik lah di situnya Iya, ya. karena Iya, antriannya peluang. banyak, jadi yang ini bingung nih mau kemana, pengen riding tapi gak benar-benar Iya, gitu. iya. Nah itu bisa. Nah, ini mau nanya tadi sebenarnya. Dalam sejarah kalian main di komunitas kalian, itu kan kalau tadi ada 2 sampai Labuan Bajo ya. Itu biasanya kalau touring medium lah ya, touring medium gitu. Itu kemana sih kalian biasanya? Bogor. Biasanya iya Paling sering Bogor. Bogor. Itu touring iya. kecil. Biasanya Sentul gitu kan ya. Oh, Sentul. Dari Sentul dari mana? Biasanya ya dari dari apa ya Bakmi Golek biasanya kita kumpul Bakmi Golek situ. situ. Bulan, Kita ayo, ke ayo. Ayon apa namanya ke KM KM0, ke KM0 ke KM0, Bojongkoneng. iya, Bojongkoneng, terus Bojongkoneng. turun ke Bukit Pelangi tuh. Oke. Terus saya sampai ke apa ya yang arah-arah puncak lah nanti Oh balik gitu. lagi. Nah, kalau buat tanjakan gimana? Kalau Nggak tanjakan apalagi IUC ya Hah? untuk apalagi torsinya sekarang udah upgrade gitu Iya. untuk yang tanjakan tuh sampai 51 derajat bisa gitu. Gitu ya. Iya. Kalau punya lu sekarang dipegang di rumah itu tanjakan kalau Ini puncak dia bisa bawa. tembus. Tembus. Pernah ke puncak? Kan ke Cisadon. Oh iya, sih. enggak. Kalau Cisadonnya kan Itu oh ya Cisadon kan off-road ya kan berarti gitu. Bojongkoneng, Bojongkoneng ya benar-benar. Aman tanjakan. Aman lah, aman berarti ya. Oh iya deh. Wah, E-board juga sekarang karena rata-rata udah pakai board gede, bannya AT semua, jadi nanjak-nanjak aman sih. Ban AT juga. Jadi maksudnya sama istilahnya sebenarnya mobil Konsepnya, ada MT, Iya. ada AT Iya, gitu Ada sama. street, ada AT. AT. Oh gitu. Oh street sama AT ya. Oh AT lebih kasar berarti ya. AT ya bannya ada anginnya yang Ada. gede. Iya, iya. Kalau yang street ya ban kayak skateboard. Ban skateboard gitu Iya. ya. ngerti. Kalau ini ngerti. Nah, oke. Oh gitu. Cie, iya deh. Kalau ngomongin touring, Aceh harus tahu. Di Shit. Jadi gue yang kena. Touringnya berarti jauh-jauh juga ya lumayan. Tapi Lumayan, yang dari si lumayan. Medan-Medan ini juga suka pada terbang ke Jakarta. Pusatnya tetap di Jakarta kah? Iya paling ramai. Komunitas ya. paling gedenya Quarternya sih ya? di Jakarta. Oh. Di Bogor sendiri berapa banyak? Yang pakai IUC Hmm. di Bogor yang gue kenal ya sekitar 5 orang. 5 Lima orang. orang, iya. Baru 5 orang lah ya. Gue E-boardnya di Bogor? Coret sih gue. Iya. Kalau di Bogor e-boardnya berapa orang? Kalau e-board kayaknya tinggal gue doang sekarang. Makanya dia Sebenarnya- pindah ke IUC. Oh gitu. Oh, biar ada teman. Tadinya sih ada beberapa ya, cuman ya itu belinya yang entry level akhirnya udahan aja, Tinggal udah udahan gitu ya. aja gitu. Oh gitu. Di IUC sebenarnya juga sama, ada sih yang non brand ya. Cuma biasanya safety di baterai itu kurang, jadi Iya. nggak direkomendasikan gitu. Sayang Iya. aja. Ya buang Biasanya- duit lah ya Ini sebenarnya. nanti ngecas tiba-tiba. Drop. Biasanya kalau yang sekarang kan BMS udah bagus ya, misalnya di overcharge tuh dia akan mati gitu. Iya, Kalau iya. yang itu kan nggak ada, meledak aja. Oh gitu. Masa yang lama-lama yang merek-merek tanda kutip asal itu gak ada charging cut off-nya gak ada? Iya, kadang ya karena itu murah jadinya kan. Oh iya benar-benar ya. Iya, iya, Ya duit nggak bohong lah, duit nggak Iya, bohong lah ya. benar. Pasti sih di apapun ya. Oke. Menarik sekali hobi ini. Aku Jadi tertarik. gimana? Tertarik doang. Ketika mau balap. Tertarik juga. Oh tertarik. Ya semua ya Ini tertarik kan ya. beda. Oh beda ya. Eh. Oh iya ya udah sih. Nah, kebetulan perempuannya di IUC baru Iya, sedikit, baru cuma yang Berapa aktif orang? 3. Yang aktif ya, 3 yang aktif. 3. Yang lain-lain baru gabung Belum begitu riding aktif. nggak bareng tuh belum. D3 ini skillnya sama? Enggak, beda-beda. Yang jago cuma ada ya 2 lah, SAS sama ada 1 lagi. Oh gitu. Wih, Karena Sal sudah. Oh Siap. ini komandan Iya. ya. Oh deh keren. Jadi tipsnya untuk Black Pals dan untuk aku yang mau bergabung yang benar-benar dari zero banget nih apa? Satu, beli jangan yang murah-murah banget. Kedua Karena apa? akan buang-buang duit. Kedua, Kedua, 3, 4, 5 apa? Niat sih. Niat. Oke. Apapun kalau udah niat Iya sih sih. diulik sampai bisa pasti Oh dapat gitu. sih. Dari e-board dulu deh. Teman-teman yang mau Tips. mulai e-board, tips satunya apa? Kalau mau e-board ya itu ya pertama beli yang emang sekalian Yang proper lah ya. Iya. proper aja gitu. Oke. Jadi
mau dari pemula sampai udah jago pun itu masih kepake terus gitu ya. 15 juta itu minimal lah ya. Ya minimal 15 juta bisa dapat lah second yang tapi bagus gitu. Oke. Kedua ya udah sih paling ya niat kalau emang mau sama bisa ya latihan aja sama sering riding bareng, nanti ada banyak sharing segala macam gimana. Yang otomatis skill misalnya pasti terupgrade dengan sendirinya ya. Oke. Kalau dari UC kurang lebih sama. Terus belinya di toko yang benar lah gitu. Kalian juga. Emang ada toko yang benar di Jakarta ini? Yang nggak benar, sorry. Ada lah. Ya ada, maksudnya after sales service. Sales-nya ada yang nggak ada gitu kan. Cuma jual unit doang gitu ya. Oke. Nah kalau aku rekomendasiin untuk EUC ada di Wheels Extreme, ada di Ciledug toko offline-nya, tapi kalian bisa juga cek di website-nya. Oke. Salah satunya Wheels Extreme ya. Itu store partnernya dari EUC Voltasi. Terus gitu. Bagaimana cara bergabung ke komunitas ini? Kan kalau beli-beli doang siapa tahu kan bisa aja Black Pulse kayak malu nih mau gabung gitu-gitu tuh. IG-nya apa? Ya nge-reach-nya gitu. Gimana? Ya DM aja di IG-nya kalau di Instagram. EUC ada di e-board ada e-board Indonesia. Oke. Kalau EUC ada euc.oi. Nanya-nanya dulu lah situ ya. Kayak, hai kak, aku udah punya EUC, tapi pengen gabung dong. IJB banget sih. Tapi biasanya sih, aku juga kayak cringe gimana sih? Komunitas. Gak apa-apa. Jadi kayak aku juga suka buka coaching klinik gitu kan. Kalau misalnya memang beberapa ada yang baru tapi nggak berani gitu, ya udah diajarin. Biasanya di GBK, di G3. Tapi bayar biasanya sebulan sekali. Bayar nggak? Coaching klinik minum aja ya paling nggak ya. Nggak benar nggak apa-apa, itu jasa profesional. Kalau sekarang sih enggak ya, belum. Belum. Pikiran waktu orang ya. Iya benar. Kalau sekarang sih belum ya. Kalau misalnya memang sudah ada EUC-nya ya bisa dibawa. Kalau yang enggak dan pengen nyoba aja juga kadang aku bawa sih. Bawain training wheel ke sana gitu. Ya paling enggak tips yang luar-luarnya aja lah. Modal japri. Iya. Japri. Gue bantuin komisi ntar. Bener-bener. Gak ada makan siang gratis hari ini. Iya benar-benar. Ada nih program kan. Oh ya siap. Aduh. Ini seru banget dan benar-benar tertarik. Mau nanya bagaimana pemerintahan Indonesia ini terhadap EUC, apakah sudah dilirik EUC dan e-board, apakah sudah dilirik kah, ada turnamennya kah? Kalau motor-motor atau mobil ini kan ada IMI ya. Atau sudah mulai ada IO yang melirik? Iya, untuk turnamen. Ini dia IO yang akan tolong. Japri minum dulu. Yang tepat. Bapak ini saya kikat. Black Autopia tuh siapa yang arrange? Boy Prabowo. Pajak. Jadi gitu. Dia belum ada? Belum. Ya jadi pengen emang ada. Sebenarnya belum ada, tapi emang kita pengen banget bikin acara entah balap gitu ya. Biasanya sih balap sih, kalau di luar kan udah ada. Iya. Enggak, kalau di luar udah ada sebenarnya. Balap seperti apa? Kayak track go-kart gitu, balap gitu ya. Oh, berarti sirkuit ya. Sirkuit. Tapi ada juga yang off-road ya, kalau di UC itu ada off-road juga. Ada obstacle-nya gitu ya. Buat loncat-loncat kan. Gitu ya. Tadi gue mau nanya, ke Cisadon berapa lama? Sama siapa waktu itu ke Cisadon? Kepo deh. Nah, jadi ada event lari. Jadi event lari gue kira dia naik EUC ke sana. Jadi itu tuh gue ngejebak. Jadi yang ngejebak gue. Jadi gitu ngajakin, gue emang lagi mau lari trekking ke Cisadon. Ke sana ya. Iya, terus biasalah pada riding mau kemana gitu. Langsung tuh, gue mau Cisadon. Ayo aja kalau mau ikut, tapi gue lari. Gue yakin gue menang lah, gue balap, gue bilang gitu. Lo pakai EUC. Terus ya sepanjang jalan lihat ke Cisadon, ini nggak bakal lewat nih, nggak bakal nongol nih mah, nggak bakal jadi gitu kan. Balik dari Cisadon, tengah jalan mereka lagi jalan berdua naik ke atas. Oh gitu? Iya. Berdua loh? Itu sulit banget sih. Iya pasti. Itu pasti. waktu itu yang satu lagi yang memang udah 3 tahunan riding. Aku masih 7 bulanan waktu itu. Oke. Terus apa yang lu rasain waktu itu? Maksudnya mental sih. Mental. Karena gini, lebih ke mental ini ya. Mental breakdance. Gini. Karena itu posisinya yang lari udah pada turun. Kedua akses karena di sana ya ada sih yang lewat, cuma kan jarang banget. Iya benar. Lebih karena waktu itu kebetulan cuma berdua, jadi penyemangatnya kurang lah gitu. Enggak, misalnya udah intercom udah lost nih, udah nggak tahu ya ini yang di bawah masih ada apa enggak, masuk jurang apa enggak. Terus waktu misalnya emang ada yang jatuh gitu kan, ada yang jatuh, itu lebih ke mental, gue harus naik lagi apa turun nih. Terus kalau misalnya dia kenapa-napa, gue bisa nggak turun nih? Jadi orang masih hidup apa kesambet gitu. Terus jaraknya berapa jauh lagi jauh? Iya gitu kan, jadi kayak mental sih, mental lumayan bisa. Seru banget. Lari turun ke bawah, aduh kayaknya mau hujan nih, ngasih taunya gimana ya sinyalnya nggak ada di sana. Tapi akhirnya sampai warung.
apa? Sampai Cisadane sampai Warung. Sampai yang danau ya. Sampai danau. Danau sampai. Oh. Terus bentar minum terus turun lagi udah. Lebih enak turunnya sih. Oh iya. Tapi ya gitu. Kalau sekali berhenti kan nggak bisa ya, maksudnya untuk naik lagi karena itu benar-benar batu gerak semua. Betul. Jadi ya sekali turun tuh kita ya start lagi susah nih start turunnya. Jadi kalau udah turun tuh ya dengkul ya GWS gitu kan. Kayak gue sampai sekarang diajak sana sih nggak mau sih. Ya jangan Cisadane lah. Cari yang ngajak tapi nggak usah obstacle-nya kayak Cisadane lah. Mungkin ke Cikeretek gitu atau Citeko. Iya kalau kayak ke apa sih Daung ke atas sih jalan jelek apa kayak gitu. Oke. Itu masih oke sih bisa. Citeko lah. Payah. Citeko tuh di atasnya Cisarua, di atasnya apa binatang-binatang tuh? Taman Safari. Oh, binatang-binatang. Banyak di sini tapi mah kalau ke curug-curug yang ada di Bogor lah ya. Ya kayak di Halimun Salak gitu. Ya itu gampang lah ya. Batu-batu gitu. Seru banget bener ya. Iya kan? Seru. Oh bener ke Halimun Salak itu banyak. Pernah. Kita yang kata curug rame-rame. Curug apa? Curug Ciampea. Pokoknya sekitaran Gunung Bunder sekitaran. Itu mah bisa ya. Soalnya kan reachable semua kan gitu. Tapi kan orang lain parkir nih. Kita nyampe sampai deket curugnya gitu. Iya benar boleh, pasti boleh. Tapi tetap naik itu. Tadi itu kan enggak semuanya naikin ya. Maksudnya ya pada ada yang parkir. Yang naik UC pun ada yang dorong. Tapi kan kalau misalnya pulang dari situ biasanya skillnya nambah ya. Iya. Oh benar. Mungkin anak Medan tuh jago tek gitu ya. Seru-seru balik lagi sih kalau udah misalnya memang triknya udah mumpuni, mentalnya aja diberaniin. Tapi emang kalau ya pengalaman gue gitu ya di UC itu serunya ya itu sih buat off-roadnya seru banget. Gitu ya. Pasti. Seru banget hari ini, membuat aku lumayan tertarik. Tapi kalau misalnya mau ya cobain ke Gunung Pinang, cobain deh, Serang. Pinang, Serang. Kayak kamu tahu kata-kata itu deh. Gua suka deh begitu. Oke, jadi kesimpulannya. Nah, Black Balls hari ini seru banget. Ini pun aja udah 1 jam lebih kita baru bahas kulit luarnya aja nih ya. Mungkin nanti akan ada episode selanjutnya untuk bahas lebih dalam lagi, say. Karena kita kedatangan teknisi ternyata. Keren. Jadi EUC dan e-board ini selain memang ramah lingkungan, membantu, kayaknya it's worth to buy untuk menunjang kegiatan sehari-hari males ke minimarket. Ya pokoknya atau mau sehari-hari atau mau hobi sekalipun bisa. Iya gitu. betul. Nih Black Belt semua, ternyata di zaman ini tuh lu kalau mau hobi atau mau berkegiatan sehari-hari ternyata banyak banget alat-alat yang mempermudah gitu. Salah satunya atau salah duanya ya. Ada UC dan e-board ini. Nah kalau di e-board lu starting poinnya dia bilang nih lu 15 juta deh, jangan beli 6 juta percuma, ntar lo upgrade ini upgrade itu malah gak kepake. Gara-gara lu beli e-board yang gak enak, lu nyalahin e-boardnya. Padahal emang lu salah beli e-boardnya gitu ya, yang gak proper lah ya. Kalau yang 6 juta itu paling komplek-komplek aja lah ya. Oke lah ya, bawa sekitaran gitu. Tapi kalau misalnya lu pengen yang main bareng, touring bareng, nongkrong bareng, ya paling starting point mau tidak mau dan starting mau 15 juta. Kenapa? Karena speednya lu sama, range-nya juga harus sama. Ketika lu duluan habis baterai juga lu tinggalin kan pasti gitu kan. Nah, terus kalau sama UC yang mengagetkan adalah ternyata dia lebih multifungsi lah. Karena speednya rata-rata juga lebih hampir kencang. kayak motor ya. Kayak motor juga bisa 100 km per jam. Dan luar biasanya lagi ternyata teman-teman aktivis UC ini ada yang sampai Labuan Bajo sebulan kemarin ya. Sudah berarti membuktikan bahwa mesin ini, gigs ini atau gadget ini gitu, ini sangat bisa diandalkan buat menunjang gaya hidup lo atau kebutuhan lo sehari-hari gitu. Terus tidak lupa untuk kalian semua yang mau main EUC atau e-board, safety is first ya. Helm ada paling minimal, syukur-syukur udah kayak sis kita yang satu ini, full nih. Sikut ini, full gear dong. Sikut ini investasi bro. Ini nggak bisa beli di Glodok kayak gitu. Nggak bisa. Juga. Iya, lu pikir dengkul lo kalau boncel beli di Topet nggak ada yang jual. Jadi sikut pokoknya ujung-ujung nih biasanya harus pakai protektor, palm guard segala macam. Terus helm udah pasti helm udah paling minimal ya. Itu juga ada spion sama klakson adisional. Oh ya, itu ini ya buat ngelihat soalnya lucu banget. Benar, berkendara soalnya kita butuh view ke depan optimal dan kita juga tahu di belakang kita ada apa gitu kan segala macam. Mungkin sampai situ aja. Jangan lupa gimana Cit? Pokoknya ngobrol hari ini seru banget, tapi aku masih pengen tahu lebih lanjut. Jadi tolong adakan episode berikutnya.
Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan yang paling penting subscribe channel YouTube Black Experience. Acit and Mas Boy are signing out. Bye.